Seorang gadis kecil berlumuran darah berjalan di jalan sendirian. Pria tua yang sedang menyiram bunga menemukan gadis kecil itu. Dia dengan buru-buru memberitahukan polisi. Agen Kain dengan cepat datang ke tempat kejadian. Dia menguji dan menemukan noda darah di pakaian gadis kecil itu. Mendefinisikannya sebagai darah manusia. Tapi di tubuh gadis kecil ini tidak ada lukaan. Mungkin sesuatu sudah terjadi di rumah gadis kecil ini. Agen memeriksa sol sepatu gadis kecil. Di atasnya ada sedikit lumpur. Dalam tanah masih ada ramuan herbisida. Membuktikan bahwa rumahnya di rumput hijau. Kaini mengirim helikopter untuk menemukan di udara. Dengan cepat mengunci lokasi rumah gadis kecil itu. Sekelompok orang sudah pergi ke tempat kejadian. Di depan rumah ada deretan jejak kaki darah yang sangat kecil. Sepertinya gadis kecil sudah berlari dari dalam rumah keluar. Setelah masuk rumah, agen-agen menemukan bahwa semua anggota di keluarga dibunuh. Ada cipratan noda darah di seluruh rumah. Sang ibu mati di sofa. Rahang bawah memiliki lubang besar di dalamnya karena senapan. Putra tertua ambruk di depan rumah. Seorang anak laki-laki menggendong saudara laki-lakinya yang berusia 1 bulan. Putra kedua ambruk di kamar tidur, di kepalanya masih berpakai headphone. Hanya ayah yang memiliki nafas tersisa. Mulutnya terus bergumam untuk minta menyelamatkan anaknya. Dari tetangga mereka tahu bahwa keluarga korban adalah keluarga Jason. Agen memeriksa pintu depan, pintu belakang dan jendela. Tidak ada jejak masuk paksa. Menurut tingkat kekeringan noda darah. Tim forensik memperkirakan waktu kejahatan adalah pukul 12 siang. Jason dan putranya terkena peluru di punggung. Hanya ibu yang terkena peluru di rahang bawah. Hal ini cocok dengan luka karena gunakan senapan untuk bunuh diri. Agen mencurigai, mungkin pembunuh adalah sang ibu. Setelah membunuh seluruh keluarga, dia sudah membunuh diri. Tapi di sepatu gadis kecil itu ada noda darah orang lain. Buktikan bahwa ketika kejahatan itu terjadi, gadis itu ada di dalam kamar. Tapi kenapa hanya gadis kecil ini lolos dari kematian? Agen menemukan bahwa ada sebotol antidepresan yang belum dimakan di kamar tidur. Di labelnya tertulis ibu membelinya 3 minggu yang lalu. Kain menemukan adik sang ibu untuk mengetahui situasinya. Menurut kata dari sang adik perempuan itu, kakaknya menderita depresi setelah melahirkan. Tapi biarkan tidak mengaruh ke bayi. Sehingga ibu tidak meminum obat yang diresepkan oleh dokter. Jadi kenapa dia bisa membunuh anaknya? Untuk dibukti hal ini, pemeriksaan forensik jari ibu. Tidak meninggalkan asap saat memotret. Dan panjang lengannya tidak cukup untuk menembak dirinya sendiri dari bawah. Pemeriksa forensik membuat simulasi untuk mensimulasikan proses sang ibu bunuh diri. Dari hasilnya, kita bisa melihat bahwa titik meludah darah tidak cocok dengan tempat kejadian kasus. Dapat ditentukan bahwa ibu juga dibunuh oleh si pembunuh. Pada waktu bersamaan, Jason sudah diselamatkan. Dia mengatakan dengan agen, saat itu, istrinya tidak bisa merawat anak-anaknya. Jadi menelepon untuk menyuruhnya kembali rumah. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan putranya terbaring di lantai. Kemudian, dia juga terkena peluru dari belakang punggungnya. Kemudian, dia tidak ingat apapun lagi. Investigasi forensik senjata di tempat kejadian. Tapi di atasnya tidak ada sidik jari. Agen-agen kembali tempat yang terjadi kasus itu. Mereka menemukan karpet berdarah di rumah anjing. Hasil DNA menunjukkan itu adalah darah ibu. Selain itu, hanya ada air liur dan jamur bayi di karpet. Tidak ada lumpur atau herbisida. Ini membuktikan, seseorang membawa gadis kecil itu ke dalam rumah anjing. Sedangkan noda darah orang-orang lain, dia pasti berlumuran setelah kembali ke rumah. Kain memeriksa sepatu semua orang. Hanya sol sepatu anak tertua yang mengandung lumpur dan herbisida. Ini membuktikan, ketika sang ibu dibunuh, bocah ini masih hidup. Itu adalah bocah yang membawa adiknya ke rumah anjing. Menurut semua petunjuk saat ini, agen telah memulihkan jalannya kasus. Setelah putra tertua membeli makanan siang kembali rumah, dia menemukan ibunya terbunuh. Jadi bocah ini sudah membawa adiknya perempuan ke rumah anjing dulu. Sementara itu, si pembunuh memasuki kamar tidur untuk membunuh putra kedua. Ketika putra tertua kembali untuk membawa bayi itu pergi, dia ditembak dan dibunuh di pintu oleh si pembunuh. Kemudian, Jason juga diserang oleh si pembunuh dari belakang. Saat ini, Kain menemukan sebuah hal yang tidak biasa. Noda darah di baju bayi kebanyakan adalah noda darah ibu dan putra tertua. Hanya ada beberapa tetes darah di pundak sang ayah. Dan itu tidak terciprat pada pakaian tetapi jatuh pada pakaian. Kain menemukan Jason lagi. Jason masih tidak tahu baju bayi itu berlumuran darahnya.
Dia mengerang bahwa pasti terciprat ketika dia terkena peluru. Tapi Cain mengatakan lagi, mereka menemukan itu noda darah yang dijatuhkan. Ini membuktikan bahwa saat Jason berdarah, dia berdiri di sebelah gadis kecil ini. Jadi, Jason adalah pembunuh nyata. Cain berpikir. Setelah kembali rumah, putra tertua menyadari ayahnya sedang membunuh. Jadi dia sudah memukul ayahnya, merampok senapan di tangan ayahnya. Jason melihat situasinya tidak stabil, jadi dia berencana menggunakan bayi itu untuk mengancam putranya. Tapi ditembak oleh bocah itu. Kemudian, putra tertua ingin mengambil kesempatan untuk membawa bayi itu pergi. Hasilnya ditembak dari belakang oleh Jason. Jason diantar ke mobil polisi. Dia mengatakan dengan Cain, karena anak-anak terlalu berisik jadi dia tidak bisa tidur. Bahkan saat bekerja, dia bisa mendengar tangisan anak-anak. Dia disiksa sampai psikosis. Cain dengan cepat menyadari, apa yang dikatakan Jason bukanlah pengakuan bersalah. Itu karena dia menciptakan alasan untuk dirinya sendiri. Dia ingin memanfaatkan gangguan mentalnya untuk menghindari hukuman hukum. Kembali di lab, Cain memeriksa pakaian Jason. Di atasnya, dia menemukan komponen amoniak. Bahan ini dapat menghindari meninggalkan sidik jari. Dan di brankas senjata di rumah Jason, ada komposisi amonia yang mirip. Kani berpikir, yang pertama, Jason menelepon istrinya, suruh untuk memeriksa brankasnya. Dengan begitu, sidik jari istri akan tersimpan di brankas. Dan dia mengenakan pakaian pelindung dan menarik senapan untuk menyerang. Buktikan bahwa Jason ingin menyalahkan istrinya. Dia membuat seperti itu, pasti sudah berencana dari dahulu. Tidak lama, Pers menerbitkan kasus ini. Sebenarnya, Jason mengaku tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Agen benar-benar tidak puas. Tapi hanya bisa berharap. Juri tidak akan percaya kata-katanya yang terkutuk. Tapi Cain berpikir yang paling penting adalah membiarkan anak itu tahu yang sebenarnya.